Halo teman-teman, Geraldo di sini. Udah lama gak ketemu. Di sini aku mau sharing soal tema bulan ini, tema bulan November, yaitu tentang visi atau vision. Lebih tepatnya lagi, aku mau sampaikan sharing dengan judul Seeing the Invisible, atau bisa diartikan sebagai melihat yang tidak terlihat. Nah, sebelum masuk ke inti daripada sharing ini, aku mau kembalikan lagi ke dasar, pengertian dasar daripada visi. Kalau dari KBBI, pengertian yang pertama itu tentang visi, yaitu kemampuan untuk melihat pada inti persoalan. Yang kedua, pandangan atau wawasan ke depan. Yang ketiga, kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak. Nah, kalau dari pengertian-pengertian tersebut ditarik ke sebuah kesimpulan, inti daripada visi yaitu melihat yang tidak terlihat. Kalau kita bicara soal visi, nggak lepas daripada yang namanya misi. Nah, pengertian daripada misi yaitu cara mewujudkan yang tidak terlihat itu tadi. Nah, di sini aku mau katakan bahwa tanpa sebuah visi, sebuah perusahaan akan stuck, tidak bergerak kemana-mana. Tanpa sebuah visi, sebuah organisasi akan cuma jadi tempat tongkrongan. Tanpa sebuah visi, seseorang akan hidup tanpa adanya tujuan. Atau kalau dikatakan lebih kasar lagi, tanpa sebuah visi, seseorang akan hidup tanpa arti. Nah, di sini aku mau kelompokin visi menjadi dua. Yang pertama adalah visi yang ditetapkan oleh diri sendiri. Nah, visi yang ditetapkan oleh diri sendiri ini adalah visi yang biasa kita dengar di seminar-seminar leadership atau pengembangan diri, yaitu visi yang berasal dari pemikiran atau perenungan diri sendiri tentang apa yang kita dapat dari orang lain, pelajaran hidup orang lain, pelajaran hidup dari idola kita atau tokoh-tokoh yang menginspirasi kita, sehingga menimbulkan sebuah ide, menimbulkan sebuah pemikiran bahwa oh, ke depan aku harus ke sini, oh, ke depan aku harus mencapai ini, oh, ke depan aku mau bergerak seperti ini. Nah, fokus daripada visi yang ditetapkan oleh diri sendiri ini berfokus pada pengembangan diri tentunya. Atau kalau misalnya kita adalah seorang leader daripada suatu komunitas, organisasi atau perusahaan, fokusnya adalah untuk mengembangkan apa yang kita pimpin itu tadi. Nah, pengelompokan yang kedua yaitu visi yang diberikan oleh Tuhan. Ini berbanding terbalik daripada pengelompokan yang pertama. Karena berasalnya bukan berasal dari diri sendiri atau berasal dari orang lain. Berasalnya dari perenungan akan firman Tuhan dan juga hubungan yang mendalam dengan Tuhan. Jadi otomatis dari Tuhan langsung. Nah, fokus daripada visi yang diberikan oleh Tuhan ini nggak lain dan nggak bukan adalah kembali ke Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Walaupun nanti dalam perjalanan menggenapi atau mewujudkan visi yang daripada Tuhan, kita akan berkembang, kita akan naik level, kita akan diubahkan, kita akan mengalami pembaruan budi, penambahan talenta, karunia dan lain sebagainya. Tetapi fokusnya bukan untuk diri kita sendiri. Fokusnya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, seperti yang tertulis pada Yohanes 3 ayat 30. Ayo kita buka bareng-bareng. Di sana dikatakan bahwa ia harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Jadi udah jelas bahwa fokus daripada visi yang diberikan oleh Tuhan adalah untuk kebesaran nama Tuhan. Kita semakin gak terlihat. Cuma aku mau katakan bahwa visi yang ditetapkan oleh diri kita sendiri bukanlah salah. Selama itu tidak merugikan orang lain, selama itu tidak merugikan sekitar atau bahkan diri kita, itu gak salah. Tetapi alangkah jauh lebih baiknya lagi kalau kita membawa visi tersebut ke dalam Tuhan, ke dalam hubungan kita dengan Tuhan. Karena aku percaya bahwa ketika kita membawa visi tersebut ke dalam, kita gumulkan ke dalam Tuhan, bersama Tuhan, aku percaya bahwa visi tersebut akan menjadi sebuah visi yang jauh lebih matang, menjadi visi yang jauh lebih berdampak lagi. Nah, pertanyaannya adalah, mungkin yang kita bayangkan adalah seperti apa sih visi yang daripada Tuhan itu. Aku mau katakan bahwa visi yang diberikan oleh Tuhan, yang berasal dari Tuhan, itu nggak akan lepas dari yang namanya amanat agung. Apa itu amanat agung? Kita buka sama-sama aja di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ayo kita buka bareng-bareng. Di sana dikatakan bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, visi yang berasal dari Tuhan gak akan lepas daripada yang kita baca tadi, yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan dan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tapi nggak berhenti di situ aja, karena kedengarannya sangat umum banget ya, biasa kita dengar juga. Tapi diaplikasikan pada kehidupan kita masing-masing, pribadi lepas pribadi. Karena aku percaya bahwa amanat agung itu sebuah pesan
yang disampaikan secara umum untuk kita yang percaya pada Tuhan Yesus, dan juga sebuah pesan yang personal. Jadi bukan cuma untuk kita supaya secara gamblang mengenalkan Tuhan, membaptis orang dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, tapi diaplikasikan kepada profesi-profesi kita masing-masing. Karena dalam memenuhi amanat agung kita diberikan talenta dan juga karunia yang bersifat personal. Jadi otomatis amanat agung ini dapat dipenuhi secara personal, bukan cuma secara gamblang seperti yang dikatakan di dalam ayat yang kita baca tadi. Jadi visi yang diberikan oleh Tuhan berbicara soal bagaimana dalam kehidupan kita sebagai seorang wirausahawan atau seorang seniman dapat memenuhi amanat agung dalam lingkungan pekerjaan kita. Bagaimana dalam kehidupan kita sebagai seorang pelajar dapat memenuhi amanat agung bagi lingkungan sekolah ataupun pertemanan kita. Bagaimana dalam kehidupan kita sebagai anak-anak dapat memenuhi amanat agung bagi lingkungan keluarga kita, bagi orang tua kita atau saudara-saudara kita. Yang bisa menjawab hanyalah kita dengan hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Nah, pertanyaan yang selanjutnya mungkin yang terbesit di pikiran kita adalah gimana sih mendapat visi dari Tuhan? Yang pertama yang otomatis sudah pasti yaitu membaca Alkitab. Gimana kita bisa mendengar suara Tuhan atau arahan dari Tuhan kalau Alkitab yang ada di tangan kita aja nggak pernah kita baca, nggak pernah kita buka. Alkitab adalah surat cintanya Tuhan yang bersifat sangat-sangat personal. Jadi otomatis kita akan temukan di sana sebuah panggilan secara personal. Walaupun ya mungkin kita bisa baca secara umum, kita bisa dengarkan melalui khotbah mingguan, kita bisa dengarkan melalui renungan-renungan pribadi orang lain, tapi kalau kita baca langsung Alkitab, kita pasti akan mendapatkan rema atau kita akan mendapatkan sebuah hikmat baru yang ditujukan kepada kita. Seperti ketika kita membaca Alkitab, oh ternyata ini yang harus aku lakukan ke depan. Oh ternyata ini yang aku harus capai. Oh ternyata ini yang harus aku lakukan secara pribadi dalam pekerjaanku. Pasti setiap orang akan mendapatkan sebuah pesan yang berbeda-berbeda dari ayat yang sama. Nah, cara yang pertama adalah membaca Alkitab. Cara yang kedua adalah hubungan yang dalam dengan Tuhan. Dari perenungan akan firman Tuhan, kalau kita sebelumnya sudah membaca Alkitab, kita sudah merenungkan firman Tuhan, dari perenungan tersebut kita akan semakin mengenal Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, seharusnya kita semakin mengasihi atau mencintai Tuhan. Nah, cinta akan Tuhan diekspresikan kepada penyembahan, doa, dan juga mempraktekkan firman Tuhan yang kita renungkan. Nah, dari dua hal tersebut, otomatis kita akan seenggaknya pasti dapat visi yang daripada Tuhan, atau panggilan pribadi yang daripada Tuhan, atau panggilan khusus yang diberikan oleh Tuhan ke dalam kehidupan kita masing-masing. Di sini aku mau katakan bahwa visi dari Tuhan nggak akan terlalu jauh daripada apa yang Tuhan telah tanamkan di dalam kehidupan kita. Talenta, karunia, karakter, dan juga kelebihan maupun kekurangan yang udah ada di dalam diri kita itu bakal menjadi bagian untuk menentukan dan juga mewujudkan visi Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi aku mau katakan bahwa talenta, karunia, karakter, dan juga kelebihan maupun kelemahan kita nantinya akan menjadi bagian untuk menentukan apa yang menjadi visi kita dan juga menjadi bagian untuk mewujudkan visi kita nanti. Jadi setiap orang, setiap pribadi akan mendapatkan visi yang tentunya berbeda, akan mendapatkan panggilan yang tentunya berbeda. Nggak semua orang dipanggil menjadi pendeta, nggak semua orang dipanggil menjadi pengkhotbah, nggak semua orang dipanggil menjadi pengajar. Tetapi melalui profesi-profesi kita, talenta-talenta yang telah ditanamkan Tuhan ke dalam kehidupan kita, itu akan menjadi visi yang personal, visi yang luar biasa yang menjadi dampak yang luar biasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, kalau dalam kehidupanku aku berprofesi sebagai seorang arsitek, yang tentunya dari tahun ke tahun aku harus menanamkan dalam diriku kalau aku harus semakin berkembang, aku harus semakin mengupgrade diri, mengembangkan diri untuk dapat berkarya atau untuk dapat mengerjakan pekerjaanku jauh lebih baik lagi. Akan tapi visi yang ditanamkan Tuhan ke dalam kehidupanku, otomatis ya seperti yang aku katakan tadi, nggak terlalu jauh dari sana. Kalau arsitek adalah sebuah profesi untuk membangun sebuah gedung atau sebuah rumah atau apapun yang bisa kalian sebut tentang konstruksi, kalau panggilan Tuhan dalam kehidupanku adalah tentang membangun kehidupan manusia. Nah, di sini kedengarannya sangat rohani banget ya. Tapi di sana aku dapati bahwa seperti aku pelajari tentang kehidupan dalam profesi arsitek, kalau nggak ada yang namanya bangunan luar biasa tanpa sebuah struktur yang luar biasa, atau nggak ada bangunan luar biasa berdiri di atas sebuah fondasi yang
biasa aja. Nah, sama seperti dalam panggilanku, yaitu membangun kehidupan manusia, nggak ada satupun manusia luar biasa yang pondasinya biasa aja. Nggak ada orang yang luar biasa tanpa karakter yang luar biasa juga. Jadi diperlukan, kalau misalnya ingin menjadi orang yang berdampak, orang yang aku bicara dampak yang positif ya, nggak ada orang yang bisa berdampak secara luar biasa tanpa adanya karakter yang mendukung. Nah, di sanalah panggilanku untuk membangun seorang manusia di atas sebuah pondasi yang luar biasa, dengan melalui apapun yang udah Tuhan taruh dalam kehidupanku, baik itu pengalamanku, baik itu hubunganku dengan Tuhan, baik itu soal pengajaran-pengajaran yang aku dapat di dalam Tuhan. Nah, panggilan Tuhan yang aku dapat tersebut, aku kasih tag atau aku kasih nama, yaitu Builder of Men. Atau bukan membangun otot. Biasanya Builder of Men adalah orang-orang yang hidup di gym yang membangun otot manusia, tapi ini aku kebalikannya. Aku membangun karakter, bukan membangun fisik. Nah, biasanya akhir tahun menjadi waktu untuk orang-orang membuat resolusi tahunan, atau setahun ini mau berbuat apa nih gitu. Aku mau bilang itu nggak salah, itu baik kok, itu luar biasa. Tapi jauh lebih baik lagi kalau kita ambil waktu, kita ambil tempat untuk merenungkan apa sih yang Tuhan pengen untuk aku lakuin di tahun depan, atau bahkan apa sih panggilan Tuhan untuk hidupku, untuk aku jalani sampai akhir hidupku. Nah, jadi itu sharing dari aku. Semoga cukup membantu untuk setiap kalian yang pengen tahu apa ya visi dari Tuhan untuk kehidupan kita, apa tujuan hidup kita, apa panggilan hidup kita. Kalau tadi aku udah sharingin apa yang menjadi visi Tuhan dalam kehidupanku secara pribadi, aku mau tantang kalian di akhir tahun ini, apa yang menjadi visi Tuhan di dalam kehidupan kalian pribadi lepas pribadi. Bye-bye.